Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba mereview proposal skripsi atas nama Putri Nopitasari ya, dengan judul Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian pada e-commerce Shopee. Kalau kita lihat judulnya ini, di sini saya memberi tanda merah pada kata e-commerce. Ya, saran saya sebaiknya judulnya itu tidak usah memakai daripada istilah asing. Karena e-commerce ini istilahnya asingnya bisa digantikan atau ada istilahnya dalam bahasa Indonesia yaitu toko online. Jadi saran saya judulnya ini kata e-commerce ini diganti dengan kata toko online. Jadi judulnya seperti ini. Analisis pengaruh harga, kualitas produk, dan kemudahan terhadap keputusan pembelian pada toko online Shopee. Nah, itu saran dari saya. Toko online ya, e-commerce. Sebab secara bahasa Indonesia tidak ini ya, tidak bagus kalau menggunakan istilah asing gitu ya. Yang ada istilah dalam bahasa Indonesianya gitu. Commerce, toko online ya. Nah, ini sudah bagus ya, daftar isinya udah bagus, kata pengantar tadi udah bagus. Daftar tabel sudah bagus. Daftar gambar sudah bagus. Latar belakang bagus. Nah, cuman di sumber ini maunya dibuat tahunnya ini. Tahun berapa gitu. 2021. Begitu. Resep begini ya. Saya kasih tanda merah. Kemudian juga penulisan sumber ini fontnya 10. Nah, seperti ini.
Fontnya 10 ya. Saya save lagi supaya jangan terlupa. Ini juga ya sumbernya. Fontnya 10. Kemudian ditambahkan tahunnya. Apa 2021 ya? Di sini saya buat 2021. Sebagai contoh saja ini. Kalau nama-nama perusahaan atau instansi huruf kapital ya, pakai huruf kapital. Seperti Tokopedia. Nah, ini yang saya beri tanda merah inilah contohnya ada istilah e-commerce ini yang dalam bahasa Indonesia. Sebab di sini juga kamu menggunakan kata toko offline gitu. Berarti kalau ada toko offline, berarti kan ada toko online gitu. Nah, ini sebagai salah satu contoh bahwasanya kamu juga menggunakan istilah itu dalam deskripsi. Di sini kamu buat istilahnya e-commerce. Nah, di sini toko offline gitu. Nah, inilah tandanya bahwasanya istilah e-commerce yang ada di judulmu itu memang ada istilah dalam bahasa Indonesianya. Jadi, dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar, sebaiknya judul itu semuanya bahasa Indonesia, ya, kecuali kalau tidak ada istilahnya dalam bahasa Indonesia baru boleh digunakan. Nah, ini diperbaikilah ini ya pada toko online. Ini juga semua kena ya pada toko online Shopee. Terus ke bawah semua ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini batasan penelitian. Di sini ada beberapa hal atau faktor atau variabel yang dibatasi ya. Misalnya salah satunya populasinya atau objek dari penelitian. Kamu buat sini populasinya kan mahasiswa-mahasiswi jurusan administrasi niaga. Itu termasuk salah satu pembatasan. Ya, jadi penelitian ini dilakukan hanya pada mahasiswa jurusan administrasi niaga Politeknik Negeri Medan. Satu. Kemudian yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian atau periode pengamatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2021. Nah, contohnya, jadi kamu membatasi itu dari segi waktu penelitian atau juga periode pengamatan. Nah, jadi kamu harus jelaskan itu di sini. Batasan masalah ini harus jelas apa yang dibatasi gitu.
mempertegas apa yang dibatasi. Nah, ini ditujuan juga e-commerce ini tukar semua jadi toko online. Saya simpan dulu ya. Hilang. Di manfaat ini juga ada e-commerce yang harus diganti ya. E-commerce. Sudah bagus ya. Nah, ini salah-salah ketik ya. Kualitas ini ya. Akurasi. Ada salah-salah ketik sedikit. Ini mempengaruhi ya. Ini memberi. Ini memberikan. Nah, jam sostek ini pakai huruf besar karena nama instansi ya. Jam sostek ini bagia, kurang huruf N-nya. Bagia. Ini menjadi. Menjadi. Bagus. Nah, ini merbuah. Merasa berubah atau merubah sikapnya ya. Merubah. Ini sumbernya buat fontnya 10. Times New Roman 10 seperti ini. Nah, pengutipan. Pengutipan dilakukan dengan cara menulis nama akhirnya saja. Berarti ini Anugrah Januar Turnis. Ininya dihapus ya. Turnis dan Martina. Nah, begitu. Kita simpan ya. Turnis dan Martina. Kemudian ini Istanti. Fredia Naikanya ini dihapus. Istanti saja. Yang ini Mariska Desi Paramita. Tinggal menjadi Paramita dan Hasanah. Imro'atulnya dihapus. Nama akhirnya saja. Paramita dan Hasanah. Pengutipan ya.
Ini lagi. Afidatul ilmiah menjadi ilmiah. Ilmiah dan Chris Hernawan. Ya, begini. Ilmiah dan Chris Hernawan. Rangka berpikirnya sudah bagus. Hipotesisnya sudah bagus. Nah ini, e-commerce-nya ditukar ya jadi toko online. Menjadi toko online. Ya, dan seterusnya ya ke bawah ya. Ini sudah bagus. Terus ya, ini sumbernya fontnya 10 ya. Fontnya 10 ini. Nah, ini juga fontnya 10. Nah, ini Likert. Likert ini karena nama orang atau istilah, maka huruf besar ya. Likert. Gitu. Likert. Huruf kapital ya. Likert. Nama orang, nama istilah. Nah, ini sumbernya fontnya 10 lagi. Sudah bagus ya. Uji-uji asumsi klasiknya, analisis regresi linear berganda, sudah bagus. Ah, ini istilah asing ya, adjust R square. Dicetak miring, just R square. Kemudian satu hal yang juga mau saya tanyakan ini, di daftar pustaka ini kamu ada buat buku Kotler dan Keller. Ini apakah memang kamu memegang bukunya sekarang ini? Kamu punya, karena ini saya lihat yang versi aslinya. Apakah memang kamu punya? Jadi yang bisa dicantumkan di daftar pustaka ini adalah yang memang kamu memegang bukunya gitu. Nah,
kamu tidak memegang bukunya, kamu nggak bisa mencantumkannya di sini. Nah, begitu ya. Ini Kotler dan Keller ini. Oke, demikian saja eh, review dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.